Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKS 191, di mana pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, kita bertemu untuk yang pertama kalinya, dan kebetulan pada semester ini saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah pengantar query. Baiklah, sebelum perkuliahan saya mulai, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian komunikasi di antara kita juga bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lost kontak, ya, karena kami berikan beberapa alternatif untuk media komunikasi antara saya dengan kelas SKS 191 ini. Baiklah, untuk yang pertama, mungkin yang perlu dibahas di sini adalah tadi untuk masalah absen, ya. Jadi untuk absensi di sini nanti kelas SKS 191 tetap menggunakan siakat, ya. Nanti di mana untuk melakukan login absen itu harus menunggu video materi, ya, yang sudah diupload. Nah, kemudian berikutnya, selain absensi yang juga menjadi penilaian di sini, yaitu adanya kuis, ya, di mana kuis ini nanti akan saya berikan setiap pertemuan. Jadi nanti tolong Anda perhatikan pada PPT-nya, pada materinya, pada video materinya, kira-kira kuis apakah yang saya berikan di akhir materi. Nah, untuk menjawabnya, nanti Anda bisa melakukannya di YouTube channel. Kemudian satu lagi, tugas. Nah, untuk tugas biasanya nanti akan dikirimkan di Classroom. Oleh karena itu, pada awal perkuliahan ini saya sudah menginformasikan sebelumnya kepada kelas SKS 191 untuk mengirimkan email ke email yang sudah saya tentukan supaya bisa masuk ke Classroom. Mungkin untuk gambarannya akan saya berikan seperti ini. Jadi ini tadi dari SKS 191. Ini adalah beberapa anggota yang sudah mulai masuk dan mengirimkan email ke saya, kemudian sudah saya konfirmasi dan nanti tinggal di-accept saja sehingga Anda secara otomatis sudah masuk ke wilayah Classroom dari SKS 191 ini. Nah, disinilah nanti anggota ini saya sudah bisa melihat siapa saja yang aktif di sini. Kemudian nanti juga ada tugas, ya. Jika ada tugas kelas maka akan saya berikan di sini. Tugas ini bisa saja meliputi tugas praktikum, ya. Kemudian bisa juga tugas praktek yang lain, termasuk juga pada saat nanti kita melaksanakan UTS ataupun UAS. Nah, kemudian untuk setiap materi yang saya berikan, baik berupa video ataupun PPT, akan saya share di Classroom lewat media forum. Sehingga nanti Anda semua yang telah menjadi anggota di Classroom SKS 191 ini tetap bisa menerima semuanya. Nah, kemudian untuk nilai dari kelas SKS 191 juga nanti akan ditampilkan di sini seandainya Anda sudah mengisi beberapa poin untuk penilaian. Bisa saja berupa kuis, bisa saja berupa tugas, bisa saja berupa responsi, atau bisa saja berupa tugas terkait UTS maupun UAS. Nah, untuk komunikasi kita dalam pembelajaran online kali ini, media Classroom ini
cukup penting, jadi mohon semuanya bisa mengirimkan email ke alamat email yang sudah diinformasikan di WA Group tadi. Selain itu, komunikasi kita juga bisa melalui Siakat ataupun WA Group ya, ataupun Classroom, sehingga kemungkinan adanya miskomunikasi itu bisa diminimalkan. Kira-kira itu untuk pengantar petunjuk mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini, khususnya untuk kelas SKS 19.1. Nah, berikutnya untuk pertemuan pertama ini saya akan membagikan slide-nya masuk ke submateri pengantar bahasa query. Nah, di sini ada beberapa penilaian yang bisa saya informasikan kepada Anda semua. Yang pertama, dilihat dari bobot kehadiran. Ini bisa dilihat dari keaktifan di absensi Siakat yang utama ya. Kemudian juga kehadirannya atau keaktifannya di Classroom. Ini poinnya dapat 20%. Di mana kehadiran ini merupakan syarat mutlak untuk mengikuti ujian akhir. Jadi seandainya Anda tidak pernah absen melalui login Siakat, maka di sini nanti akan ada pengaruh untuk poin kehadiran. Dan tentu saja untuk mengikuti ujian akhir juga nanti ada persyaratan tambahan. Nah, berikutnya minimal untuk ujian akhir di sini 75% dari jumlah tatap muka. Nah, tatap muka ini tidak bisa kita laksanakan, kita hanya melakukan perkuliahan secara daring ya, secara online seperti ini. Kemudian 50-75% itu adalah tugas tambahan. Nah, kalau lebih kecil dari 50%, maka dengan terpaksa mengulang di semester berikutnya. Nah, berikutnya untuk tugas 2 itu poinnya adalah 40%, di mana tugas-tugas di sini bisa meliputi tugas menjawab kuis, kemudian responsi, atau mungkin tugas-tugas praktek yang saya berikan. Ini poinnya cukup besar, 40%. Kemudian untuk ujian sendiri itu ada 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana bobot prosentase untuk masing-masing UTS 20% dan UAS 20%. Nah, saya kira dari kelas SKS 19.1 ini bisa memperhatikan beberapa poin dan bobot prosentasenya sehingga Anda bisa merencanakan untuk mendapatkan nilai yang optimal seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai saja masuk ke pengantar query pada malam hari ini. Yang pertama kita mungkin bisa bicarakan dulu mengenai manfaat ya. Jadi manfaat daripada diberikannya materi pengantar query ini kepada Anda itu ada 2. Yang pertama, query itu digunakan pada semua sistem database. Ya, database contohnya apa saja? Ada Access, ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle, dan lain-lain. Nah, di dalam database itu semuanya pasti ada perintah query. Sebagai contoh, misal kita membuka Access itu juga ada query-nya. Membuka MySQL juga ada khusus bagian query-nya sendiri. Membuka SQL Server apalagi. Oracle juga demikian. Jadi memang query ini cukup penting mengingat dia ada di semua sistem database. Nah, berikutnya bahasa yang digunakan baku dan bentuknya hampir sama. Nah, ini yang cukup menarik sehingga saya rasa tidak ada kesulitan ketika nanti Anda mempelajari pengantar query ini mengingat bahasanya tadi ya hampir sama antara yang digunakan di Access dengan MySQL, dengan SQL Server atau dengan yang lainnya.
itu ada kesamaan di situ. Fungsinya sama. Sebagai contoh, misalkan perintah select bintang from tabel. Tabel itu nama tabelnya maksudnya ya. Di dalam akses contohnya ketika kita membuat sebuah database di dalamnya itu bisa berupa tabel, kemudian query, kemudian form, kemudian report. Nah, yang kita ambil ini tabelnya dulu. Nah, tabel itu biasanya isinya apa saja? Setelah nama tabel itu isinya ada field-field ya. Jadi field itu contohnya seperti kode barang, nama barang, biasanya disingkat ini. Ubar, kode barang, nabar, nama barang, begitu ya. Kemudian jenis, kemudian harga per unit, jumlah satuan dan sebagainya. Nah, itu adalah field-field yang terletak di dalam sebuah tabel. Nah, selain field tadi juga ada tipe. Jadi masing-masing field yang ada di sebuah tabel itu punya tipe. Contohnya untuk kode barang, mungkin di sini tipenya bisa teks, ya, nama barang bisa teks, kemudian tanggal pembelian barang bisa date, time, dan sebagainya. Jadi tipe atau jenis fieldnya ini itu juga cukup penting, biasanya ada di spesifikasi dari tabel yang Anda buat. Selain itu ada size juga, size ini ukuran. Jadi katakanlah ubar kita hanya butuh 5 digit, berarti saya butuh 5 untuk width-nya, untuk size-nya ya. Kemudian mungkin nama barang itu kita butuh 25 karena mungkin agak panjang. Harga unit mungkin kita butuh hanya 12 digit saja, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini ada size-nya. Kemudian yang terakhir itu ada description. Description ini merupakan keterangan dari field yang kita buat. Contohnya, misalkan kita bikin ubar, mungkin ada yang belum paham ubar itu apa. Maka di bagian description-nya kita berikan keterangan ubar itu adalah kode barang. Jadi yang di field-nya boleh disingkat, kemudian nanti didetilkan atau diperjelas pada bagian description atau keterangan. Nah, itu tadi sekilas tentang pemahaman tabel. Mungkin mereview sedikit pemahaman Anda tentang Microsoft Access, mungkin sudah pernah dapat ya, atau mungkin MySQL. Di situ juga ada tabel juga untuk membuatnya. Nah, di sini contohnya kita menggunakan perintah select. Select itu fungsinya untuk menampilkan, ya, fungsinya untuk menampilkan. Jadi di sini seandainya kita gunakan perintah select bintang from tabel, tabel itu nama tabelnya, misalkan tadi nama tabelnya barang, ya kita ganti menjadi select bintang from barang, seperti itu. Nah, di sini pengertian tanda asteris atau bintang itu memiliki arti menampilkan semua rekor tanpa terkecuali. Jadi tidak ada pilihan, semuanya ditampilkan. Nah, ini adalah salah satu bahasa yang bisa dipergunakan di semua database. Anda mau menggunakan Access juga bisa, mau pakai MySQL juga bisa, mau pakai SQL Server atau yang lainnya juga bisa menggunakan satu bahasa ini. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian tadi setelah kita berbicara tentang manfaat, ada baiknya kita membahas juga tentang tujuan. Jadi tujuan diberikannya mata kuliah pengantar query di sini, mahasiswa dapat menemukan cara belajar dan mengaplikasikan pengetahuannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maksudnya kemampuan masing-masing mungkin dalam hal ini di kelas SKS 191 ini ada yang mahir menggunakan SQL Server. Berarti dia nanti bisa mengaplikasikan pengetahuannya sesuai dengan bidangnya. Dia bisanya di SQL Server. Mungkin ada yang mahir di MySQL. Mungkin ada juga yang handal di Access misalkan. Nah, di sini kemampuan tadi guna memahami konsep query dan pemakaian sintak SQL
Sintak itu perintah, ya, susunan perintah SQL dalam basis data maupun dalam pemrograman. Harapannya implementasi pemahaman konsep query ini tidak hanya dari segi basis data saja atau query saja, tapi juga dari sisi bahasa pemrogramannya atau scriptingnya. Nah, berikutnya ini adalah beberapa materi yang ke depan nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi ada basis data, ada normalisasi, kemudian ada DBMS dan SQL, ada sintak-sintak SQL, baik untuk DDL maupun DML, kemudian ada agregat, join, dan view, kemudian ada contoh-contoh pemakaian SQL dalam bahasa pemrograman. Nah, pada tema kita malam hari ini, yang pertama adalah tentang desain basis data. Sebaiknya kita berkenalan dulu. Jadi database, apakah database itu? Data ini adalah non-facts about the real world, ya. Kemudian base ini warehouse. Jadi dari dua kata ini maka bisa diberikan kesimpulan bahwa database adalah koleksi dari data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat, tepat, dan murah untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa terjadi redundans yang tidak perlu dan disimpan dalam media penyimpan elektronis. Mungkin bisa saya pertegas dengan pemahaman seperti ini. Jadi database itu kumpulan data yang saling berhubungan. Sebagai contoh, saya punya database tentang penjualan. Nah, kalau berbicara tentang penjualan, itu kita pasti membahas tentang bisa kita masukkan tabel barang, karena ini produk yang akan dijual. Kemudian ada juga tabel konsumen, kemudian ada juga tabel supplier, kemudian ada juga tabel jual. Ya, jadi ini beberapa tabel yang bisa kita masukkan dan tentunya ketika kita membuat tabel-tabel tersebut harus memiliki hubungan. Jangan sampai dalam tabel penjualan mungkin ada tabel hobi. Nah, hobi ini kaitannya apa? Nggak ada ya. Nah, makanya di sini kita bikin tabel yang memang ada kesinambungan dengan database yang kita buat. Nah, kemudian harapannya dari tabel-tabel yang sudah diletakkan dalam database tadi itu dengan mudah bisa kita ambil kembali atau bisa kita isi kembali atau bisa kita edit kembali, ya, seandainya kita melakukan berbagai macam perubahan atau kegiatan. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian ini dicontohkan basis data universitas. Nah, basis data universitas itu berisi informasi, ada entity dan ada relasi. Nah, entity itu apa sih? Entity itu seperti bagian atau unit, ya. Kalau misalkan dalam universitas itu entitinya apa saja, bagiannya apa saja. Dicontohkan di sini ada mahasiswa, ada fakultas, ada mata kuliah, ada ruang kuliah, dan lain-lain. Itu unit atau bagian, ya. Nah, kemudian relasi itu hubungan. Relasi antar entitas seperti contohnya jadwal. Jadwal ini tentunya nanti akan menghubungkan antara relasi entiti mahasiswa, entiti guru, kemudian entiti ruang, begitu ya. Nah, ini nanti akan membentuk jadwal sama entiti mata kuliah nih nanti hubungannya. Kemudian kalau KHS sendiri ini ada entiti mahasiswa, ada entiti mata kuliah, entiti fakultas, entiti nilai, begitu ya. Sama entiti dosen untuk pengampu mata kuliah. Kemudian ada juga relasi transkrip nilai. Jadi kalau kita membuat sebuah relasi antar entitas itu berarti antar
unit tadi itu memiliki hubungan dan informasi yang diberikan bisa berbentuk sebuah gabungan. Nah, berikutnya sebuah database itu dirancang dan dibuat dengan tujuan tertentu. Jadi nggak mungkin kita membuat database tanpa tujuan ya. Kemudian dalam sistem database relasional, database yang saling berhubungan, tabel-tabel itu saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam tabel database akan selalu memiliki ada attribute names, ada relation names, dan ada tuples. Nah, untuk keterangan masing-masing sudah ada di sebelahnya ini ya. Jadi tuples itu record itu seperti datanya. Contohnya seperti ini. Jadi saya memiliki sebuah database relasional masing-masing dengan nama tabel produk, kemudian tabel konsumen, memiliki relasi dijual. Produk dijual ke konsumen. Hubungannya adalah many to many. Ya, many to many. Nah, kemudian tabel produk memiliki item-item seperti ID produk, nama, keterangan, sampai dengan gambar. Sedangkan konsumen memiliki ID member, nama, password, sampai dengan kota. Karena ini relasinya many to many, pasti menghasilkan tabel baru, yaitu tabel jual. Di mana tabel jual ini sudah berisi informasi yang lebih komplit karena gabungan antara produk dengan konsumen. Ya, di mana untuk tabel jual ini memiliki item seperti ID order, kode jual, sampai dengan ID member. Nah, contohnya seperti berikut ini. Diberikan tabel mahasiswa beserta datanya seperti ini. Ya. Ini sudah ada relation name-nya mahasiswa, atributnya itu ada M nama, M umur, M telepon, M alamat. Sedangkan tuples itu adalah record-recordnya ini. Record-recordnya isinya ini. Nah, berikutnya permasalahan dalam database itu di sini misalkan saya memiliki tabel film seperti ini. Ada pertanyaan, apakah ini desain yang baik? Ya, sekilas kalau kita lihat sih sepertinya nggak ada masalah ya. Sudah ada judul atau nama tabelnya, sudah ada judul kolomnya, masing-masing juga terisi sesuai dengan kolomnya. Jadi saya kira ini sepertinya sekilas tidak ada masalah. Nah, setelah kita teliti, maka di sini mulai muncul permasalahan. Sebagai contoh, yang pertama yaitu masalah update anomaly. Seandainya ya di sini saya ingin mengubah salah satu tuple, salah satu record ini, maka tidak mengubah pada tuple yang lain. Nah, padahal mungkin untuk title Star Wars ini itu lengthnya 124. Kalau saya ubah 125 salah satu, harusnya yang di atas ini dua-duanya juga berubah menjadi 125. Nah, ini menjadi masalah ya, karena bisa jadi kita melakukan perubahan itu satu untuk merubah beberapa yang sama, tapi kalau hanya salah satu saja yang berubah kan jadi masalah nantinya. Kita harus mengedit satu persatu. Kemudian yang kedua masalah redundance. Redundant itu adalah informasi yang diulang-ulang dalam beberapa tuples ya. Kita lihat di dalam film type ini, tipe ini itu color semua, diulang semua, nggak ada yang berbeda. Nah, ini sebetulnya bisa disederhanakan. Jangan sampai masalah redundant itu tercetak berkali-kali. Ini baru untuk satu tipe film, belum kalau judul dan yang lain-lain. Bisa juga contohnya pada masalah nama. Ada dua nama mahasiswa yang sama dengan NIM yang sama. Nah, ini juga menjadi masalah nanti. Tidak boleh ada yang kembar seperti itu. Kemudian berikutnya ada delete anomaly. Nah, di sini seandainya saya ingin menghapus Emilio Estevez di sini, maka saya maksudnya hanya ingin menghapus star name ini saja, khususnya Emilio Estevez ini. Tapi ternyata satu baris ini ikut terhapus. Nah, ini juga menjadi
masalah ya. Kemudian insertion anomaly. Jika kita sisipkan tuples baru, maka akan terjadi inkonsistensi pada atribut studio name. Jadi contohnya saya masukkan studio name baru MGM dengan judul film yang sama yaitu Star Wars. Ternyata ini menjadi masalah karena terjadi inkonsistensi. Harusnya di sini ada dua jenis studio name, jangan dijadikan pada satu kolom. Kalau satu kolom ini orang melihatnya itu menjadi berbeda penerimaannya. Kok yang satu Fox, yang satunya MGM dengan judul film yang sama. Nah, itu tadi adalah beberapa permasalahan yang kita temukan dalam sebuah database. Sehingga kalau kita simpulkan, masalah anomali itu ada 4 ya. Redundance, pengulangan informasi dalam beberapa tuples yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua, update anomalies, pengubahan informasi dalam satu tupel yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi. Yang ketiga, deletion anomalies, kehilangan informasi akibat penghapusan informasi. Dan yang keempat, insertion anomalies, penambahan tupel baru yang tidak konsisten. Nah, itu tadi adalah beberapa hal untuk pengantar pada malam hari ini yang saya berikan untuk kelas SKS 19.1. Harapannya dari pengantar ini paling tidak Anda sudah memiliki sedikit wawasan, sedikit pandangan tentang apakah query itu, fungsinya, kemudian tujuannya diberikan perkuliahan ini. Dan pada malam hari ini saya memberikan satu materi yang cukup penting, yaitu tentang permasalahan yang ada di dalam database. Ya, jadi mulai sekarang kita perlu menganalisa seandainya kita membuat sebuah database dengan berikut tabel-tabelnya yang saling berhubungan, apakah yang kita buat itu ada permasalahan dengan database atau tidak. Tadi disebutkan sudah ada 4 permasalahan dalam database, ya. Jadi ada update, insertion, redundant, kemudian satu lagi tadi deletion, ya. Jadi menghapus satu bagian tapi bisa menghapus semuanya. Nah, untuk berikutnya seperti biasa pada akhir perkuliahan ini saya selalu memberikan kuis kepada Anda. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang saya berikan pada malam hari ini. Di sini ada 3 pertanyaan yang cukup simpel dan saya kira kalau Anda memperhatikan video materi ini dari awal sampai akhir pasti bisa langsung menjawab ya. Untuk yang pertama, ada berapa macam masalah anomali? Saya menanyakan ada berapa macam ya. Jadi cukup dijawab simpel saja jumlahnya. Tidak usah disebutkan itemnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah update anomali itu? Kemudian yang ketiga, apakah insertion anomali itu? Nah, dari ketiga kuis ini nanti silahkan Anda jawab di link YouTube channel ya. Nanti silahkan dijawab di situ pada kolom komentar. Dan untuk kuis itu ada poin nilai tersendiri bagi Anda. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Pesan saya, 1, bagi yang belum mengirimkan email ke alamat email yang sudah saya berikan di WA group tadi untuk segera dikirimkan supaya Anda segera bisa masuk dalam classroom. Karena di situ sudah mulai untuk penilaian ya. Termasuk pada kuis malam hari ini, itu juga sudah langsung saya masukkan. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu bertanya seandainya Anda merasa penjelasan yang saya berikan kali ini mungkin
tidak paham ya, atau Anda kurang paham dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka silahkan untuk bertanya, boleh langsung japri ke nomor pribadi saya atau di WA group, atau mungkin boleh bertanya di Siakat ataupun Classroom. Nah, kemudian yang ketiga, pesan saya jangan hanya masuk melalui Siakat saja, login saja, tapi Anda tidak pernah melihat video materi ataupun mengerjakan tugas ya, karena itu nanti yang rugi juga Anda sendiri. Jadi saya mohon kedewasaan kita bersama pada kuliah secara daring ini, Anda tetap mengerjakan tugas seandainya diminta untuk mengumpulkan tugas oleh dosen yang bersangkutan. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyajian materi mungkin ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.